صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وبلغنياتي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وسعتي وصل وسلم كل يوم ليلتي على من به الرحمن يقبل وآل وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 83 Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 83. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taqrubu fi 'ainin hami'ati wa wajada indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattahida fihim husna qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا صدق الله العظيم.
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم رحمة آتوني زبر الحديد حتى إذا ساووا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جاءوا نارا قال آتوني أفرغ عليه ذكرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي وجعله دكا وكان وعد ربي حقا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بعضهم يومئذ يموج في بعض بالصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ويقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم أنهم بما كفروا واتخذوا آيات ورسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها أبدا قل لو كان الله أبدا بكلمات ربي لنزل الفوز ولكن استغفرت كلمات ربي وسجلنا بالمسلمين مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. 83 Al-Kahfi. Wa yas'alunaka 'anil qurnain, dan apabila ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad, anzil qurnain, dari Dzulqarnain. Kul sa'atlu alaikum minhu dzikra, maka katakan ya Muhammad, aku akan membacakan untuk kalian semua minhu, dari Dzulqarnain, dzikra, ceritanya, sejarahnya, kisahnya. Jadi ini sudah masuk ke ceritanya, sejarahnya tentang siapa itu Dzulqarnain. Dzulqarnain itu maknanya apa Dzulqarnain? Orang yang Dzulqarnain. Apa Dzulqarnain? Dzulqarnain, tanduk dua. Jadi Dzulqarnain itu kalau kelihatan dari jauh itu seolah-olah punya tanduk dua. Bisa dari topi apa itu, mahkotanya itu. Kalau perang itu kan ada juga. Ada juga yang menafsirkan dari Cina. Kalau orang Cina dulu kan rambutnya kalau panjang itu kan agak dikuncrit gitu. Kalau sampai lihat kufu-kufu itu. Ada juga kayak apa itu,
ketuanya perang itu, panglima perang itu, jadi pakai helm, terus ininya ada tanduknya 2. Dzulkarnain itu bertanduk 2, melambangkan dia itu berkuasa. Inna makanna lahu fil ardi, sungguh-sungguh aku telah memberikan tempat makan, tempat lahu bagi Dzulkarnain fil ardi, di atas bumi. Jadi dikasih tempat, dikasih kekuasaan, dikasih pangkat, kedudukan di atas dunia, di atas bumi ini. Wa atainahu, dan kami telah memberikan kepada Dzulkarnain itu min kulli syai'in, dari sesuatu, segala sesuatu, sababa, sebab. Jadi fa'at ba'a sababa, maka Dzulkarnain itu melakukan sebab itu. Jadi semua ada sebab, ada akibat. Kalau sampean pingin pinter, itu kan akibatnya. Ini penyebabnya harus kita belajar, bukan tidur ya, bukan males-malesan. Kalau sampean pingin kaya raya, bukan berpangku tangan, cari penyebabnya. Apa penyebabnya? Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas ya. Itu penyebabnya. Dan menjadikan jalan, fa'at ba'asababa, maka jalan yang membuat dia itu mendapatkan sesuatu itu, semua kulli syai', semua keinginannya yang ia ingin capai, dia tempuh. Sabab, penyebabnya. Penyebab dia menjadi orang sukses, dia harus belajar. Yang menyebabkan dia itu menjadi berkuasa, dia belajar, berstrategi, terus belajar dan belajar. Jadi yang diikuti, yang diitba oleh Dzulkarnain ini adalah penyebabnya. Misalkan dia punya masalah, ingin dikeluarkan, ingin diberikan jalan keluar. Jalan keluar itu kan akibatnya. Supaya dia itu mendapatkan jalan keluar dari Allah, mendapatkan petunjuk agar dia bisa dapat keluar dari permasalahan. Penyebabnya kita harus menjadi orang yang bertakwa. Terus supaya kita kaya raya, penyebabnya kaya raya apa? Supaya kita dikasih rezeki yang melimpah oleh Allah, dikasih rezeki yang banyak, barokah. Ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Kita harus jadi orang yang bertakwa. Jadi Dzulkarnain itu termasuk hamba Allah yang bertakwa. Kalau ingin mendapatkan kedudukan, kemuliaan di atas bumi, bahkan di langit, jadilah orang yang bertakwa. Kalau ingin wa atainahu, dan Allah memberikan kepada kita min kulli syai'in, dari segala cita-cita, keinginan kita, kebutuhan kita, sababa, carilah penyebabnya. Penyebabnya supaya kita mendapatkan jalan keluar, bertakwalah. Penyebabnya supaya kita mendapatkan banyak rezeki yang melimpah, kaya raya, dermawan, baik hati, dan tidak sombong, jadilah orang yang bertakwa. Fa'at ba'a sababa, maka dia ikuti, dia bersungguh-sungguh, sababa, penyebab tadi dia telateni. Yang menyebabkan dia jadi orang yang berkedudukan, dia telateni di situ, dia bersungguh-sungguh di situ, dia itba di situ. Simple ya, simple pol. Allah itu simple, memberikan jalan keluar mudah pol. Allah itu tidak suka mempersulit. Allah itu suka dengan kemudahan. Makanya kita
jangan mempersulit diri. Kenapa kok mempersulit diri? Karena pening. Kenapa kok pening? Karena gelap. Kenapa kok gelap? Karena tidak ada cahaya. Kenapa kok tidak ada cahaya? Karena jauh dari nur, jauh dari ilmu, jauh dari petunjuk, jauh dari Allah. Itu lambang nur, lambang petunjuk, lambang yang menerangi jalan, haulah, lambang kemuliaan. Jadi simple, karena Allah itu yasir, kata Allah itu yasiru ya Muhammad wala tu'asir. Ya Muhammad, permudahlah dalam urusan apapun, permudahlah, janganlah engkau mempersulit. Jadi Allah itu suka dengan kemudahan sebetulnya. Makanya di surat Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Inna, sungguh-sungguh kalau ada kesulitan, di sebelahnya kesulitan itu ada kemudahan. Ma'ah, sama, bareng. Di mana itu? Kok bareng itu? Misalkan kita punya sesuatu hal yang ingin kita capai, kok seolah-olah itu sulit, padahal cara mencapainya itu ada di sebelahnya. Jadi kalau kanan itu bilang sulit, sebetulnya kiri itu bilang mudah, karena bareng. Petunjuk Allah itu bareng. Ini sulit, ini mudah, bareng. Tinggal kita, mindset kita pindahkan dari yang kanan ke kiri. Atau kalau kesulitan itu di kiri, pindah aja ke kanan, bareng ma'ahim. Kalau depan belakang, kalau kesulitannya di belakang, pindah aja ke depan. Atau sebaliknya, kalau kesulitannya di depan, pindah aja ke belakang. Cari penyebabnya. Ternyata kuncinya kesuksesan itu yang sangat mendasar terdapat pada dhon. Apa dhon? Dhon. Prasangka kita. Kalau kita sudah dhonnya udah bagus, dhonnya udah baik, berhasil, pasti berhasil. Berarti kalau dhon kita bagus, berarti tingkat keimanan kita itu bagus. Kalau dhonnya kita jelek, maka tingkat keimanannya kita itu minus, kurang. Tergantung dhonnya. Kalau dhonnya sampai bagus, berarti imannya sampai bagus. Kalau dhonnya sampai itu jelek, berarti hatinya sampai jelek, imannya sampai jelek. Dhon aja, prasangka yang baik-baik. Melihat orang gak sesuai dengan syariah, kita melihatnya dengan dhon yang baik. Misalkan pas bulan Ramadan ada orang gak puasa, lagi makan, kita harus berhusnudzon, harus berprasangka baik. Bisa saja dia mukel karena dia seorang musafir, bisa aja dia bukan orang Islam, bisa saja dia juga termasuk orang yang gila. Kita harus husnudzon sama seseorang. Jangan kita simpulkan sendiri. Ada orang gak puasa, makan di jalan, di pinggir jalan, terus kita berprasangka jelek, suudzon sama orang. Gak beriman itu orang, masa bulan Ramadan kok makan. Ternyata yang kita suudzon tadi ternyata orang kafir yang gak wajib untuk berpuasa. Atau bahkan yang kita suudzon tadi itu ternyata orang gila. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Kita harus berhusnudzon, melihat apapun yang gak sesuai dengan kita dan gak sesuai khususnya dengan syariat Islam, kita itu harus husnudzon. Gak boleh kita suudzon. Intinya di situ. Kalau sampai pingin sukses, sampai dzonnya dulu sampai bangun.
Kalau dzonnya sudah dapat berarti menandakan bahwa keimanannya sampean, hatinya sampean itu mantap, yakin sudah. Tapi kalau hatinya sampean ragu, pasti dzonnya sampean juga ragu, akhirnya jelek, negatif yang sampean dapat. Ini yang diajarkan oleh Allah kepada Dzulkarnain. Dzulkarnain dikasih kedudukan yang mulia di atas bumi. Dzulkarnain diberikan semua keinginannya, min kulli syai'in, setiap keinginannya, setiap kebutuhannya dipenuhi sababa, perantara sebab. Terus karena udah tahu Dzulkarnain itu semua kedudukan dan apa yang aku cita-citakan, aku genggam, aku capai karena sebab ini, fa'at ba'asababa, maka aku bersungguh-sungguh mengikuti sebab ini. Gitu. Jadi gampangnya kalau sampean pingin pinter, yang menyebabkan sampean pinter itu apa? Belajar. Saya tak belajar dalam tidur aja Pak, saya tak tahu mimpi. Saya tak berdoa aja, belajar di dalam mimpi. Ya bodoh katanya. Jadi Allah itu tidak melihat nasab, tapi melihat sebab. Allah itu tidak melihat nasab, tapi melihat sebabnya. Kalau kita giat dalam belajar, pasti akibatnya kita akan pinter. Namun kalau kita malas-malasan dalam belajar, akibatnya kita bodoh atau malas juga nanti. Kalau kita masih muda, sudah malas-malasan, besok kalau sudah tua, kita akan dipaksa untuk bekerja. Udah tua, udah seharusnya menikmati hasil kerja keras waktu muda, malah di hari tuanya malah masih dibuat sapi-sapiannya, dibuat sapi-sapian, tahu sapi-sapian ya, dibuat kayak sapi itu, disuruh-suruh, Pak tuku LPG Pak, kerja sama yang baik ya kalau dalam keluarga itu ya. Gak boleh kita nyuruh-nyuruh merendahkan seorang imam dalam keluarga. Harus kita memuliakan imam, dan imamnya harus tahu diri. Dia seorang imam, harus jadi panutan, harus gagah dalam keluarga, harus berwibawa, harus tegas, jangan melempem. Kalau melempem jadi sapi temenan, jadi sapi ompong, jadi sapi-sapian, jadi sapi ini jadi sapi, disuruh-suruh. Lihat wajahnya, kalau orang yang disuruh-suruh itu, lihat wajahnya, pasti sampai bisa melihat siapapun, tetangga, orang lain, kalau udah dijadikan kacung di dalam rumah tangganya, wajahnya itu suram, gak bercahaya, menandakan bahwa dia itu waktu mudanya kurang ilmunya, kurang mendekat sama Allah, kurang bertakwa kasarannya gitu. Jadi kita, supaya kita mendapat kedudukan yang mulia di dunia ini sampai di akhirat besok, kita cari penyebabnya. Apa itu? Jadilah orang yang bertakwa. Kalau sudah jadi orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang akan mengeluarkan, yang akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi, dan Allah sendiri yang akan memberikan petunjuk juga, memberikan rezeki juga dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina
Ya